Bismillah. Yang sudah cukup, perhatikan ayat yang dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ada berapa hukum membaca bismillah? 4, sebutkan. Perhatikan, inna non tasdid bacaan apa? Hadal inna non tasdid bacaan apa? Hadal Qur'ana al-Qur'ana alnya al apa? Huruf qamariyah ada berapa? Sebutkan. Huruf samsiah sebutkan. Huruf ikhfa sebutkan. Tak tadi. Kol-kolam dibagi berapa? Apa? Hurufnya ada berapa? Sebutkan. Bagus. A, I, U dibaca panjang, namanya bacaan apa? Badal panjangnya berapa? 1 alif atau 2 harokat. Bagus. Sekarang contohkan bacaan ismam. Dibaca terdapat pada surat Yusuf 12 ayat 11. Contohkan bacaan imalah. Majroh dibaca majreh terdapat pada surat Yusuf 12 ayat 41. Tanda waqaf. Titik-titika tokoh mengkofa jim mim mengkofa jim titik-titika mu'alaqoh toh mutlak qoflam al-wafu aulan qoflam jim jais. Tanda wasol. Sotam qoflam sahin sotam al-wafu aulan qofila wakulam laisa wakujai usawasot nurahos. Amin. Bana
ada lafal ad-dunya. Ad-dunya namanya bacaan apa? Idhar wajib. Sekarang contohkan bacaan idhar wajib yang lainnya. Ad-dunya. Bagus. Qawariro, ada berapa cara membacanya? Sebutkan. Sebutkan. Contohkan bacaan tashil. Jamiyun dibaca jamiyun terdapat pada surat min as-sajdah atau Fussilat juz 4 ayat 44. Sakah itu apa? Berarti sejenak tanpa bernafas. Dalam Al-Quran ada berapa tempat? 4. Sebutkan. Bacaan sakar terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 juz 15. Terus yang kedua? Surat Yasin. Bacaan sakar terdapat pada surat Yasin ayat 52 juz 23. Yang ketiga? Surat Al-Qiyamah. Bunyinya? Bunyinya. Bacaan sakar terdapat pada surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Yang terakhir, yang keempat, surat apa? Al-Mutaffifin. Bunyinya? Bacaan sakar terdapat pada surat Al-Taffif atau Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Iya, bagus, terima kasih. Beri tepuk tangan yang mulia. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, itulah kemampuan putra putri janji santri TPQ yang harus kalian dapati. Insya Allah dengan menepati janji ini kelak kalian semuanya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-solehah, alim-alimah, anak-anak yang bisa menuntun kedua orang tuanya ke surganya Allah dengan cahaya Al-Quran, dengan berkah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ikuti ucapan saya bersama-sama. Dengan sepenuh hati akan menepati janji santri ini. Tangan kanan ditaruh di dada sebelah kiri. Ya. Pegang jantung hatimu. Jantung hati, pegang jantung hatimu. Ikuti ucapan saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wa asyhadu an raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani hukman wa imama. Kami santri TPQ Al-Amin Nuyuntaan Kota Pekalongan berjanji: 1. Hormat dan taat kepada ayah ibu serta guru. 2. Rajin sholat 5 waktu. 3. Rajin menuntut ilmu. 4. Rajin membaca Al-Quran. 5.
menjaga nama baik TPQ. 6. Melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 7. Cinta tanah air dan NKRI. NKRI harga mati. Baiklah adik-adik semuanya, mari tangannya terangkat ke atas. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diikuti hadirin wal hadirat semuanya. Sarang-sarang donga, doakanlah putra putri kita semuanya agar menjadi anak-anak yang dirahmati dengan Al-Quran, anak-anak yang dituntun dengan Al-Quran, anak-anak yang diberkahi dengan Al-Quran. Terkhusus putra putri yang di wisuda ini, semoga menjadi anak-anak yang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Doaul Quran bersama-sama. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkir nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'alaihi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Allahumma rahmna bil Quran, rahmati kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ingatkan kami dari apa yang kami lupa, dan ajari kami dari apa yang kami tidak bisa. Warzuqna ikhlaskanlah kepada kami membaca Al-Quran Karim waj'alhu lana hujjatan ya Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semuanya ingin hidup sukses. Kalau kalian semuanya ingin hidup dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kuncinya adalah birrul walidain. Karena itu akhlak anak-anak TPQ yang paling utama adalah senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kalian semuanya. Alhamdulillah adik-adik sudah bisa baca Quran, sudah khatam Al-Khalqul Ula. Pagi hari ini mohon doa restu, mohon ridho, mohon didoakan
sungkem sama ayah dan ibunya masing-masing. Adik-adik balik kanan, cium Balik tangan kanan. ibumu atau ayahmu. Balik kanan, cium tangan ibumu. Seraya bersimpuh di atas lutut, seraya berdiri di atas lutut, seraya bersimpuh di atas lutut. Berdiri pakai lutut, adik-adik jongkok pakai lutut, Congkok. jongkok pakai lutut. Jangan dilepas, cium kanan ibumu, seraya berlutut. Maafkanlah segala dosa-dosaku, maafkanlah segala kelancanganku yang selama ini sering sekali tidak mendengarkan nasihat-nasihatmu, bahkan terkadang menyakiti hati. Aku mohon maaf, beri maaf. Doakanlah aku, wahai ayah dan ibu, agar kelak menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang alimah, anak-anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, putra putri yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, serta putra putri yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dari jurang api neraka. Insya Allah doa orang tua Allah kabulkan, doa orang tua Allah kabulkan, dan insya Allah doa orang tua seperti doa Nabi terhadap umatnya yang pasti Allah kabulkan. Wahai ibu, di depanmu adalah putra putrimu yang dulu kau kandung 9 bulan lamanya di perutmu sampai setahun. Kau kandung putra putrimu dengan susah payah. Kau kandung putra putrimu dengan susah payah dan dengan keikhlasan. Insya Allah semuanya mendoakan. Di saat kau kandung putra putrimu, saat itulah Allah turunkan pahala yang berlipat ganda, wahai ibu. Sebab seorang ibu yang mengandung 9 bulan lamanya di perutnya seperti jihad fisabilillah. Saat itulah engkau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kau mengandung amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang engkau susah dan payah ketika mengandung putra putrimu, terlebih di saat kandungan usia 9 bulan, repot, tidur sulit, jalan pun terasa sulit. Terlebih bulan pusat melahirkan, terlebih pada waktu melahirkan, terlebih di saat melahirkan putra putrimu, perjuangan luar biasa, nyawa taruhannya, sehingga tidak sedikit seorang ibu meninggal dunia ketika melahirkan. Saat itulah Allah hapus dosa-dosamu, wahai ibu. Saat itulah Allah bersihkan kesalahan-kesalahanmu, wahai ibu, dan Allah memberikan pahala seperti jihad fisabilillah. Rasa kasih sayangmu yang tiada batas, tangan-tangan halusmu sebagai saksi, bukti kasih sayangmu terhadap putra putrimu yang tiada batas. Saat itulah Allah berikan, Allah balas dengan rahmat Allah yang maha luas. Rabbifirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai ibu, pagi hari ini putra putri menghadap Tuhan. Pagi hari ini putra putri bisa membaca kalam Allah yang pasti nanti bermanfaat besar bagimu, wahai ayah dan ibu. Terlebih di saat kita menghadapi malakul maut, terlebih di saat kita menemui ajal, terlebih pada waktu kita sakaratul maut. Saat itu sakitnya luar biasa. 70 kali sakitnya dihantam pedang menjadikan satu. Allahu Akbar. Saat malakul maut mencabut nyawa kita semuanya, dari ujung kaki sampai tengah-tengah tenggorokan, tubuh kita seperti terkuliti. Sakit luar biasa. Saat itu yang sakitnya luar biasa.
Siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa memberikan syafaat di waktu sakaratul maut, di waktu yang menentukan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah adalah puncak kebaikan. Husnul khatimah adalah tujuan hidup kita semuanya. Insya Allah dengan berkah Al-Quran, dengan berkah putra putrimu yang ahli Al-Quran ini, husnul khatimah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah harapanmu wahai ayah dan ibu. Saat engkau sakaratul maut, putra putrimu yang ahli Al-Quran ini senantiasa membacakan kalam Allah, membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Sehingga ruh akan keluar dengan lembut, penuh kelembutan, tanpa ada rasa sakit sama sekali. Barokah Al-Quran, keagungan Al-Quran, dengan karamah Al-Quran, husnul khatimah menghadap Allah. Putra putrimu yang ahli Al-Quran ini senantiasa mengirimkan doa, senantiasa mengirimkan doa, mengirimkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di kuburmu, sehingga kubur terang dengan cahaya Al-Quran, sehingga kubur penuh dengan cahaya Al-Quran. Kubur nikmat yang luar biasa seperti taman surga. Dan di saat itulah ayah dan ibu engkau akan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin berkumpul dengan Rasulullah? Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Rasulullah? Insya Allah dengan berkah Al-Quran, dengan putra putri yang ahli Al-Quran ini, dengan syafaat Al-Quran ini akan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di alam akhirat nanti ayah dan ibu anak-anak yang soleh-solehah ini menunggu di pintu surga. Anak-anak yang soleh-solehah ini menunggu di pintu surga, tidak akan mau masuk surga kecuali kedua orang tuanya masuk surga dahulu, kecuali menuntut kedua orang tuanya masuk surga. Allahu Akbar. Inilah anak-anak yang soleh-solehah. Kalau kebetulan kedua orang tuanya berada di jurang api neraka, maka anak ini akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, entaskan kedua orang tuaku dari neraka dengan karamah Al-Quran, dengan karamah kemuliaan Al-Quranmu, ya Allah, dengan keagungan kalammu, ya Allah, entaskan kedua orang tuaku dari api neraka. Saat itu juga Allah akan mengentaskan kedua orang tuanya dari jurang api neraka dan memasukkannya ke surga Allah. Inilah yang namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung dari Al-Quranul Karim. Insya Allah putra putri bagian semuanya telah akan bisa menuntun. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, muliakanlah Allah kami bertemu baginda Nabi, sampaikanlah salam kami untuk baginda Nabi, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika.
Terima kasih kami atas kata-kata pertolongan. Mohon maaf segala kesalahan Tuhan Allahumma bila kami baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masulihatun Nisa, putri dari Bapak Kanim dan Ibu Ani Jinawati. Urutan yang kedua, Dikta Ahmad, putra dari Bapak Dikdayo Panji Bahyuda dan Ibu Edarsian. Urutan ketiga, Vicky Dara Eliza, putri dari Bapak Imam Setiawan dan Ibu Rofiko. Urutan yang keempat, Falisa Putri Sanza, putri dari Bapak Ahmad Zakaria dan Ibu Yuli Arisanti. Enggak, nanti pialanya ada sendiri. Urutan kelima, Kanza Hairunisa Adesta, putri dari Bapak Muhammad Makmur dan Ibu Dinda Subianti. Urutan keenam, Raihan Putra Pratama, putra dari Bapak Mahmudin dan Ibu Rolia. Urutan ketujuh, Syakila Nikmatul Maula, putri dari Bapak Aji Widyo Priyanto dan Ibu Endang Setiawati. Adi Haryanto, putra dari Bapak Sahadi dan Ibu Sri Ernayati. Urutan ke-9, Anis Wildan, putra dari Bapak Hussein Fahmi dan Ibu Tufah Ulfani. Urutan ke-10, Lintang Maharani, putri dari Bapak Sobirin Junaidi dan Ibu Eni Samuti. Selanjutnya, penyerahan piala dan kenang-kenangan kepada adik-adik santri yang diwisuda. Urutan ke-7, Syakila Nikmatul Maula. Urutan ke-8, M. Muhammad Adi Haryanto. Urutan ke-9, Anis Wildan. Urutan ke-10, Lintang Maharani.